Ini ialah tahun jubileum. Barangkali semua kita sering sudah mendengar waktu paus di sini. Tahun jubileum itu ialah tahun penuh pengharapan. Jadi untuk kita para lansia, teruslah kita berharap dan berbuatlah sebaik mungkin supaya tahun ini dapat kita lewati dengan penuh syukur. Dan di tahun jubileum ini juga sering disebut tahun pengampunan. Semua yang masuk pintu suci akan dapat indulgensi penuh. Tapi kita harus mengaku dosa terlebih dahulu. Itu kan yang dibilang. Jadi di Keuskupan Agung Medan, setahu saya katedral adalah salah satu pintu suci itu. Tapi kan ada beberapa, setiap keuskupannya minimal katanya ada 8. Tapi saya tidak tahu di mana. Tapi yang jelas katedral sudah salah satu masuk. Jadi begini tekniknya supaya kita tahu juga sedikit, karena di sini tadi ada pengampunan, bahwa kita harus mengampuni. Nah, pengampunan itu yang apa ada di gereja Katolik tentang sakramen pengampunan. Jadi kita ya menyadari kita memang orang berdosa. Di bacaan pertama tadi juga diucapkan bahwa kita semua ini orang berdosa. Dan bagi kita orang Katolik sungguh suatu rahmat bahwa bagi kita yang berdosa ada tempat untuk mengaku dosa dan pembebasan atas dosa-dosa kita. Nah, untuk itulah maka kita ada sakramen pengakuan dosa. Yang namanya sakramen berarti Tuhan Yesus hadir di situ. Itu maksudnya ya. Jadi supaya kita ini jangan segan-segan. Mungkin ada di antara kita yang sudah 2 tahun tidak mengaku dosa. Kesempatan untuk tahun ini, di tahun jubileum ini ajakan masih ya, ajakan. Jadi kalau kita sebelum melangkah ke pintu yang sudah ditetapkan itu pun pintu suci itu, maunya kita ngaku dosa dulu. Begitu kita masuk berdoa di dalam berjarak namanya ya. Kalau aku dulu pernah sama Mama Melitra sama beberapa orang dari apa kita tahun 2000 tahun 2000 kami ke sana ikut berjarak. Jadi kita boleh berjarak ke salah satu gereja. Kalau di Keuskupan Jakarta, Bandung juga udah ditentukannya, tapi kita tuh dengar masih ada di katedral ya. Jadi kita boleh dalam berjarak berdoa, kemudian keluar kita dapat indulgensi. Tapi tidak dibilang kamu dapat indulgensi. Kita imani bahwa kita sudah memperoleh pengampunan dosa dengan penuh. Tahun 2 itu waktu tahun kerahiman, bukan tahun 2000, itu tahun kerahiman. Pelangkani juga hari itu menjadi tempat ziarah. Itu saja. Nah, hari ini di bacaan pertama tadi ya kita mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis menganjurkan supaya umat dekat dengan Tuhannya. Itu tadi bacaan pertama tadi. Bagaimana supaya kita semua dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan salah satu bisa melalui doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya, mengenalui, merenungkan sabda Tuhan. Itu juga bisa, ya, merenungkan sabda Tuhan bisa dengan mengulang-ulang beberapa kata di situ, kemudian direnungkan, kemudian nanti apa kata firman itu kepada kita, namanya Lectio Divina. Ya, itulah salah satu cara yang dibilang tadi kita supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa. Nah, banyak di antara kita merasa doaku tidak pernah terkabulkan, gitu. Karena tidak dikabulkan doanya dia menjadi mutu. Nggak usah lagi ke gereja, nggak usah minta doa. Pokoknya Tuhan tak pernah mengabulkan doaku. Padahal begitu banyak doa kita yang sudah dikabulkan. Tapi kita tidak menyadari karena tidak terprogram apa yang kita minta tadi. Asal minta saja. Kemudian sudah pun dikabulkan jadi nggak tahu. Karena tidak menyadari yang kita minta. Maka mulai sekarang karena kita ini sudah tua semua, mulailah berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh didasari dari hati kita. Kemudian jangan memaksa. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik. Maka tadi katanya apa tadi? Doa kita akan dikabulkan kalau itu sesuai yang kita minta itu sesuai dengan kehendak
tidak bahagia. Dia menghendaki walaupun kita sudah tua-tua ini, menghendaki kita semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia. Maka mintalah, berdoalah. Apa keperluan kita? Kemudian merenung sebentar dengan doa kita itu, dengarkan Tuhan berbicara. Kadang-kadang kita ini nggak seperti itu, berdoa terus nggak kita dengarkan. Jadi kapan kita tahu sudah dikabulkan atau tidak? Dengarkan Tuhan berbicara di hati kita. Itu salah satu yang diminta hari ini, ya. Nah, jadi di dalam doa itu kita perlu sungguh-sungguh kerendahan hati kita. Ya, jangan karena doa kita yang kita rasa ini penting tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Karena doa itu bisa dikabulkan cepat, bisa menunggu, atau bisa seperti tadi saya bilang, kehendak Tuhan tidak sesuai. Karena menurut Tuhan kalau itu dikabulkan untuk kita bisa membawa celaka atau membawa ketidakbahagiaan. Ada saja ya. Jadi karena itulah mintalah dan selalu ditutup dengan doaku ini sesuai dengan kehendakmu, kabulkanlah sesuai dengan kehendakmu. Itu maksudnya di sini ya. Kemudian tadi sudah saya duluan, ada dua tadi intinya, satu lagi bahwa semua kita ya berdosa karena kejahatan, karena tidak ada kejahatan yang tidak dapat. Sementara kita tidak ada yang sembunyi. Semua kita ini sedikit-sedikit pasti ada kesalahan-kesalahan kita, ada kejahatan-kejahatan kita. Itulah maka tadi saya mulai harus kita mengaku dosa. Itulah bacaan pertama hanya dua itu tadi intinya. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa-doa, dengan permintaan-permintaan, takut permintaan kita itu dikabulkan kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita ini berdosa. Ada dosa yang bisa cepat diampuni, tapi ada dosa yang bisa menimbulkan kematian. Apa tadi? Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, kita masih bisa dengan berdoa. Kalau menurut Pastor Guldo itu sama saya, kalau doa kecil-kecil itu setiap kita bilang saya mengaku, dia bunyinya itu tingkatannya kan. Tapi kalau dosa yang timbul dari hati untuk mencelakakan, itu namanya dosa yang mendatangkan maut. Itu harus mengakukan dosa-dosa kita. Dan mengaku dosa, ada yang bertanya sama saya, kalau mengaku dosa sama pastor pun kami pernah tanya, dosa kita itu saja, itu saja, itu terus yang kita lakukan. Betul. Tetapi mungkin dulu saya berbohong, alasannya ini, kedua hari ini saya berbohong, jadi tidak sama, tapi memang temanya adalah berbohong. Misalnya, dulu saya sakit hati kepada si Anu, sekarang saya bukan sakit hati, tapi merasa tersakiti. Nah, sehingga saya menjadi benci. Itu contoh lagi, contohnya itu semua yang saya bilang itu ya. Jadi itu semua dosa-dosa yang perlu mengaku dosa. Nah, itu tadi bacaan pertama. Begitulah caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Kita dengar tadi bahwa Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Ainon, tetapi Tuhan Yesus juga di dekatnya membaptis. Murid-muridnya iri hati loh sebenarnya. Iri hati kenapa jadi lebih banyak orang dibaptis oleh yang padahal hari itu Yohanes Pembaptis, nabiku ini yang membaptis dia. Kenapa sekarang jadi lebih banyak orang dibaptis oleh dia? Karena pada waktu itu sudah banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Itu intinya tadi kan begitu kalau kita dengar. Bahwa pada saat dia mengatakan kepada Yohanes di dalam Injil tadi, ya, orang yang kepadanya kau bersaksi begini-begini, dia juga membaptis di sana. Dan banyak orang berbondong-bondong untuk dibaptis. Itu. Jadi seolah-olah murid Yesus ini, murid Yohanes ini kurang senang Yesus membaptis. Tapi apa yang dikatakan Yohanes dengan seluruh kerendahan hatinya? Aku datang hanya membuka jalan bagi dia. Aku hanya membuka jalan supaya dia bisa berjalan, bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik.
Dan dia tadi juga berkata, yang pertama tadi, tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Aku sudah kukatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia akan mendengarkannya dan sangat bersukacita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes tadi kepada murid-muridnya, bahwa Yesus datang, dia membaptis, memang itulah pelayanannya. Saya hanya sampai batas begini, membuka, kemudian sesudah itu dia harus lebih besar, tetapi saya harus semakin kecil. Itulah kerendahan hati yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita pada hari ini. Kita sebagai murid diajak untuk mengenal Yesus dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebenarnya pada waktu ini apa? Kita diajak oleh Yohanes untuk mengenal Yesus dan untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi tadi dibilang waspadalah, karena selalu banyak ancaman, ya, banyak ancaman, banyak yang menyebabkan kita dihina, banyak yang menyebabkan kita tidak disukai orang. Ya, makanya berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Tetapi tetaplah kamu tekun di dalam doa, dengarkan suara Allah, baca firman Tuhan, dan beramal kasih. Itu yang disampaikan kepada kita pada sore hari ini. Mungkin ada pengalaman kita yang boleh kita sharingkan. Kalau ada kesempatan, silahkan. Jadi mari kita